Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Saya akan menjawab pertanyaan saudara kita yang mana yang sering ditanyakan itu mengenai adanya gedung rumah waletnya. Yang mana yang dia tanyakan saudaraku seperti yang sering saya angkat itu kan saya sudah pernah mengatakan di konten tutorial saya bahwa kalau ada ingin ditanyakan silakan ajukan pertanyaan, silakan tulis di bawah kolom komentar. Saya akan menjelaskan secara real, secara mendetail supaya saudara itu bisa menyimak, bisa mengambil, bisa mempraktekkan di gedungnya masing-masing. Jadi pertanyaan saudara kita ini yang saya akan angkat yaitu, Bang, tolong diberikan penjelasan mengenai adanya gedung saya karena gedung saya saudaraku sudah lama ya. Saya punya gedung, Bang, sudah lama belum produksi saran ya. Sudah lama dia punya gedung, namun ada walet tetapi perkembangannya tidak ada. Perkembangan kemajuan dia punya gedung itu masih stagnan. Sedangkan dia punya gedung itu sudah menjanjangi hampir kurang lebih 3 tahun. Hah, luar biasa juga saudaraku ya. Sudah lama tetapi perkembangan gedungnya itu belum ada kemajuan. Jadi cara bagaimana supaya gedung rumah walet ini bisa bagus, bisa produktif dan produksi saran di dalam ruangan saudara. Jadi oke saudaraku, saya akan memberikan penjelasannya secara mendetail. Sebenarnya kalau gedung itu saudaraku sulit dihuni walet ya, sulit dihuni walet, jangankan dia bikin sarang itu agak lambat. Nah, ini waletnya di dalam ini namun ada tetapi sulit nambah. Nah, memangnya kenapa sampai walet itu tidak ada perkembangannya? Memangnya kenapa? Langkah apa yang saudara lakukan? Langkah apa yang perlu dibuat di dalam gedung supaya walet ini bisa produktif sampai produksi saran? Nah, ini. Begini saudaraku ya, karena memang sering banyak terjadi di luar lapangan. Banyak keluhan-keluhan yang saya tangani gedung yang sudah berapa tahun belum ada perkembangannya. Nah, yang saya rehab itu kebanyakan saudaraku itu ruangannya nomor 1 panas. Ya. Dan ini memang kenyataan, ini bukti real. Karena di dalam gedung saudaraku itu, saya sudah sering menginfokan ke saudara-saudaraku, kalau walet dihadapi saudaraku ya, cara menghadapi walet itu usahakan tata ruangnya itu mantap. Ya, maksudnya diperbaiki di dalam, maksud saya ditata baik-baik. Ya, jangan jerono, jangan istilahnya asal-asalan jadi di dalam itu sampai karena saudaraku juga selalu memikirkan, nah yang penting sudah ada gedung, sudah ada bangunan ya, nah, biarkan aja beradaptasi. Iya memang karena walet saudaraku itu sebenarnya alami memang, tetapi ada tetapinya. Kenapa saya katakan ada tetapinya? Ruangan itu saudaraku, kalau saudara ingin melihat waletnya ya, nah, jalan satu-satunya saudaraku itu usahakan ruangannya itu lembab. Ya, ini kan sudah berkali-kali saya berikan masukan. Ya, selalu saya berikan mengenai adanya kelembaban. Karena kalau ruangannya panas saudaraku, saya kasih contoh ya. Kita saja kalau di dalam rumah atau di dalam ruangan kalau panas kita tidak bisa bertahan. Kita tidak bisa bertahan di dalam rumah atau di dalam dalam kamar. Nah, sedangkan biasanya ada kipas masih terasa panas. Apalagi kalau ruangan tertutup lagi, tidak ada jendelanya lagi, baru panas. Jelas kita tidak betah saudara, pasti kita mau keluar. Sama walet. Apalagi walet saudara, kekuatan walet itu bikin saran itu adalah air liur. Itu kalau air liurnya saudara, kalau panas hawanya jelas air liur itu sulit bertahan. Namun ada air liur jadi, seumpamanya dia bikin sarannya seumpamanya ini loh. Saya kasih satu contoh. Dia bikin saran tetapi ini ruangannya panas, jelas sarannya saudaraku itu retak. Karena namanya saja air liur. Jadi walet bikin saran itu saudaraku, itu air liurnya dia buat saran. Nah, itu. Makanya selalu saya kasih masukan bahwa kalau di dalam ruangan gedung saudara itu diusahakan dilembabkan.
Mungkin ada saudara kita yang tidak memahami itu lembab apa itu bang. Itu lembab itu saudaraku kan ada dua, ya. Ada dua bahasa lembab di dalam gedung. Ada kelembapan saudaraku itu menggunakan air. Dan tidak ada juga yang tidak menggunakan air, tetapi di gedung saudara kita ini di lokasinya di daerah pegunungan. Ya, biar tidak ada air di dalam saudaraku, kalau ruangannya di situ umpamanya daerah kabut. Di situ kan udara dan kabut itu kan menyatu, akhirnya dingin. Biar tidak ada air di dalam. Karena kebanyakan saudaraku itu dia punya gedung saudara kita itu lembab, itu yang cepat dihuni walet. Ya. Diusahakan dilembabkan. Rata-rata saudaraku itu yang gedung yang saya tangani kebanyakan itu panas hawanya. Memang ada kolam. Ada kolamnya loh. Ada juga baskom terisi air. Hanya biasanya kalau lama kelamaan itu baskom, kalau saudara menggunakan baskom, media baskom, ada juga menggunakan media kolam, itu 1 bulan ke 2 bulan ke depan itu kolam itu kosong airnya, karena itu air menguap. Sama dengan ini baskom tadi. Lama kelamaan itu sering waktu ya, hari demi hari sampai bulan, 1-2 bulan itu biasanya itu kolam itu habis airnya, kering. Jadi kembali lagi panas. Nah, jadi ini saudara kelembaban itu memang agak sulit dikontrol, ya. Dikontrol agak sulit. Ya, jadi di situ saudaraku perlu memahami kejeniusan, memahami bagaimana cara supaya di dalam gedung ini airnya itu tidak cepat kurang, namun kurang. Gimana cara supaya saudara itu bisa mengisi air lagi? Kan banyak cara. Itulah selalu saya katakan, menghadapi wadah saudara kita harus jenius. Ya, kan banyak saudara kita itu menggunakan itu pipa dikeluarkan itu keramnya di luar. Ya, ada cara, ada tempat mengintip ya, dia lihat itu kolam apakah dia menggunakan CCTV atau dia sekalian masuk di dalam melihat itu. Jadi dia itu isi airnya ya, intinya saudara itu perlu memahami itu cara supaya ruangan ini lembab. Karena kalau ruangannya lembab saudaraku, walet itu dia suka. Walet suka selalu tempat yang ada air. Ya. Begitu pun juga itu mengenai adanya yang sering saya jelaskan, usahakan ventilasinya saudara juga bisa menempatkan ventilasi. Intinya mengaturlah ventilasi, umpamanya saudara umpamanya menggunakan ventilasi pipa. Kan ada juga menggunakan semacam ventilasi kayu, ada menggunakan ventilasi batu yang dicetak itu. Tidak apa-apa saudara menggunakan itu, tidak jadi masalah, karena itu ventilasi saudaraku. Walet tidak ingin mengetahui bahwa itu ventilasi pipa kah, ventilasi kayu, terbuat dari kayu, ventilasi yang dicetak yang kayak batu bata itu ya. Kan itu ventilasi saudaraku itu hanya jalannya udara dari luar masuk di dalam gedung, supaya di dalam gedung ini dia bisa mengontrol, dia bisa kontrol, dia bisa capai itu hawa sejuknya di dalam, yaitu adalah udara. Karena udara saudaraku itu seperti wale. Kalau kapan udara masuk dari luar, masuk melalui ventilasi tadi, itu akan bermanuver juga di dalam. Akhirnya kalau seumpamanya di dalam gedung saudaraku itu dingin, karena adanya kelembaban di dalam gedung ini seumpamanya menggunakan air ya, itu bisa bersatu, bisa menyatu. Ini yang dicari walet, ini yang diinginkan walet mengenai adanya lembab dan dingin. Apalagi kalau ruangannya di dalam itu gelap. Ini jangan saudaraku di dalam gedung itu mana panas, ventilasinya juga tidak tertata baik, tidak teratur, ya. Akhirnya ini udara ini masuk di dalam itu tidak sesuai apa yang diinginkan walet. Begitupun juga kelembaban, memang ada air saudaraku, tetapi tidak sesuai itu air yang diisi di kolam atau di baskom, atau saudara menggunakan umpamanya mesin pengabut, tidak teratur, tidak terarah. Tidak tahu waktu aktifnya, on aktifnya itu mesin pengabut, asal aktif aja. Resikonya tidak dia pikirkan, kendalanya, efeknya, sampai nanti walet ini akan stres di dalam gedung. Sampai ini yang saran dicetak, seumpamanya ada saran itu akan jadinya retak. Siapa yang rugi dong? Ya jelas yang punya gedung. Itu. Jadi saudaraku itu perlu profesional mengenai adanya di dunia perwaletan secara alami. Ya, itu.
Itulah selalu saya katakan saudaraku itu perlu memahami mengenai adanya di dalam tata ruang. Makanya waletnya itu sulit beradaptasi, sulit tinggal, jangankan betah ya, tinggal aja dulu loh. Ya, kan saya sudah katakan kalau tinggal dengan betah itu kan beda. Tinggal itu kan ada bahasanya hanya 1 hari, dua malam, 3 malam, tinggal dia minggat pergi lupa pulang. Kalau sudah betah saudaraku, itu baru mantap loh. Berarti kalau sudah betah di dalam itu persiapan untuk kelanjutannya ke depan itu adalah populasi. Itu yang kita harap, itu yang kita inginkan. Kapan populasinya bagus? Makanya saran juga ya, justru kalau populasi bagus saudaraku, yakin aja sarannya juga akan banyak dicetak karena sudah banyak burung. Ya itu. Dan ini selalu saya berikan inspirasi ke saudara kita ini, bagaimana caranya menghadapi itu di dalam gedung, dan bagaimana caranya memahami walet. Begitupun juga mengenai anak yang sudah lahir itu, bagaimana cara supaya ini anak bisa betah di dalam. Kalau dia sudah terbang dewasa, dia akan kembali ke tempatnya, bukan dia jadi walet liar. Nah, ini yang paling sulit yang kita hadapi, dan ini yang sering terjadi. Dan memang kenyataan di lapangan kayak gitu. Nah itu. Nah, jadi itu tanda-tanda saudaraku kalau gedung yang cepat dihuni walet, seperti pertanyaan saudara kita, kenapa saya punya gedung bang itu sulit dihuni walet? Kenapa saya punya gedung bang itu tidak tidak produksi sarang? Ya, itulah selalu saya katakan tadi. Selalu saya katakan bagaimana caranya walet ini mengeluarkan air liur banyak kalau waletnya sedikit. Yang jelasnya bagaimana cara supaya produktif dulu. Kalau banyak walet saudaraku, yakin aja, jelas walet itu kalau sudah banyak itu pasti dia akan bertelur. Ada masa kawin ya. Kalau masa kawin sudah terjadi itu, makanya itu akan dia cetak sarang. Sedangkan sarang jadi ini asalnya dari air liurnya walet ini. Nah, sedangkan hasil yang kita tunggu itu adalah sarang walet loh. Nah, makanya selalu saya katakan usahakan di dalam ruangan saudaraku itu supaya ideal semua. Ya. Tata ruangannya bagus-bagus, jangan asal jadi ya. Itu usahakan semua itu ya. Apalagi ini bahasa-bahasa amannya, ini juga saudaraku ya. Nah, misalnya aman, usahakan di ruangannya itu di dalam aman. Nah, itu yang diharapkan, itu yang diinginkan sebenarnya. Ya mungkin begitu saudaraku ya. Memang banyak pertanyaan saudara kita ini, banyak saudara kita itu sudah bertahun-tahun dia punya gedung tetapi tidak ada harapan hampa di pemikiran kita ya. Cita-cita kita itu melihat seperti saudara kita tetapi tidak ada harapan, karena itu tadi ya, apa yang dicari walet itu kita tidak penuhi. Nah, kita sudah paham sebenarnya saudaraku, hanya ada bahasa faktor malas. Kita sudah tahu bahwa kolamnya di dalam itu kering, tetapi selalu kita mengolor waktu, mengambil waktu, besok aja, bulan depan, minggu depan, bulan depan aja. Ini yang sering terjadi di lapangan. Pernah saya dapat itu, saya masuk karena dia punya gedung itu, saudaraku itu sudah beberapa lama saya cek bagaimana bisa dilihat saya punya gedung dulu bang. Saya masuk, loh ada kolam tetapi kolam itu kering, bukan kurang airnya, memang kering. Saya tanya dia, loh kenapa kolamnya bang? Saya katakan, kenapa kolamnya tidak ada airnya? Ada beberapa gedung saya masuk sudah, ini tidak pernah diisi air bang. Nantilah karena saya masuk, saya sudah saya tegur dia, kenapa tidak diisi air? Pantas waletnya sulit beradaptasi karena panas ruangannya. Sedangkan ada airnya di dalam, kalau tidak terpenuhi apa yang diinginkan walet mengenai itu bahasa ukurannya kelembaban, mulai dari 86, 87, 87, 88, 89, 90 sampai 95%, itu masih sulit dihuni walet. Apalagi kalau memang di dalam gedungnya itu ya panas. Yakin aja saudaraku, sedangkan kita di dalam gedung itu kalau panas, yakin saja kita tidak bisa betah. Sama dengan walet, karena walet dia punya perasaan. Dia maksud saya, dia bisa merasa loh. Sama. Nah itu. Jadi intinya saudaraku, usahakan di dalam gedungnya itu dipermantap ya. Kalau umpamanya panas, usahakan dicaralah, istilahnya saudara itu bisa. Itulah saya katakan supaya saudara itu bisa memahami bagaimana cara mendinginkan ruangan. Karena ada beberapa gedung saudaraku yang saya lihat itu rata-rata itu kebanyakan ruangannya panas.
Ada beberapa, nggak usah saya sebut namanya lah. Jadi yang jelasnya saya sudah tidak bisa hitung kalau saya biasa keluar di lapangan, ada biasa menelpon, bang saya punya gedung, perlu dilihat dulu karena saya punya gedung ini bagaimana solusinya. Bagaimana solusinya supaya wallet ini dia bisa beradaptasi wallet di dalam, bagaimana caranya, apakah bisa dirombak, apakah bisa direhab seperti sedia kala ya. Tergantung. Itu. Apakah bisa dirubah mengenai bagian di dalamnya, tata ruangnya atau bagaimana dan seterusnya. Begitupun juga LMB-nya, bagaimana LMB-nya bang, apakah sudah betul itu arahan LMB-nya menghadap ke sana, bagaimana ukuran LMB-nya, banyak. Ya ada saja pertanyaan saudara kita yang punya gedung itu karena dia tidak mendapatkan, dia tidak melihat hasil di dalam gedung apa yang diharapkan. Saya banyak, saudaraku, banyak. Ya itu. Jadi pada intinya saudaraku itu usahakan ruangannya itu dilembabkan. Itulah selalu saya katakan kalau ada saudara kita ingin solusinya konsultasi atau ada gedungnya gagal tetapi gedungnya itu ingin direhab ya saya sudah katakan kirim aja nomor WA-nya seumpamanya saudara. Kan saya tidak memaksakan juga saudaraku ya. Hanya kan banyak saudara itu agak berat, apakah dia merasa malu juga ya. Enggak gitu saudaraku ya. Kalau kita berhasil itu harus berjuang. Ya itu. Karena bahasanya gini, jangan sampai kita malu bertanya sesaat di jalan. Ya itu intinya. Jadi oke saudaraku, itulah tadi mengenai pertanyaan saudara kita, bagaimana cara supaya gedung saya itu bang bisa produksi saya produktif ya sampai dia cetak sarang. Kenapa saya punya gedung bang itu sudah 3 tahun kurang lebih itu tidak kelihatan, namun ada wallet tapi gitu terus. Mungkin saudara kita ini sudah jenuh ya, sudah capek karena ya, luar biasa sudah kurang lebih 3 tahun loh, tetapi dia belum pernah panen ya. Itu intinya tadi itu saudaraku, karena saya sudah berikan paparan secara real, secara mendetail. Sisa saudaraku itu bagaimana caranya menghadapi, bagaimana cara praktiknya di dalam gedungnya saudaraku ya. Ya itu. Intinya itu saudaraku, jangan selalu diganggu terus burunya kalau sudah diperbaiki semua di dalam. Itu tadi. Jadi kalau memang ada masih ada yang ingin ditanyakan saudaraku, silakan tulis di bawah kolom komentar. Ya. Karena masih banyak pertanyaan yang belum sempat saya angkat, masih banyak pertanyaan yang belum sempat saya bahas. Jadi itulah selalu saya katakan saudaraku, tunggulah konten berikutnya, konten tutorial saya menjelaskan mengenai adanya di dunia perwaletan, mengenai adanya gedung, begitupun juga sarang walet telur, begitupun juga mengenai adanya populasinya walet. Itu selalu saya berikan itu saudaraku. Jadi sisa saudara itu ya, oke. Jadi sekali lagi saudaraku, mohon dimaafkan ya, tunggu konten berikutnya. Insya Allah kalau ada waktu luang kita sama-sama berjuang saudaraku ya, karena kita berjuang saudaraku selalu ada cobaan. Seperti kalau saya bikin konten saudaraku ya, konten tutorial selalu ada namanya haters ya. Berbuat baik itu pun biasa masih dijelekan saudaraku, apalagi kalau gini ini kan risiko loh. Ya saya itu biasa-biasa saja saudaraku, ibaratkan gini, bahasa saya, biarkan anjing menggonggong kapila berlalu. Terserah saudara mau ini mau itu mau apa, yang penting tugas saya saudaraku saya sudah selesaikan dengan seksama, dengan real, karena rasa empati saya ke saudaraku itu adalah bagaimana caranya supaya saudaraku sukses seperti teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah melihat dia punya hasil keringat. Bagaimana cara supaya saudara itu bisa panen sarang walet dan menjual seperti saudara kita. Oke, sekali lagi saudaraku mohon dimaafkan kalau ada kata-kata saya terselip adanya manusia biasa. Letak kesempurnaan saudaraku itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali. Mantap.